Shalom, kita ketemu kembali dalam ibadah online JKI OFC. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin, 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 dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Mari dari awal kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan pengharapan kami, kepadamu kami percaya dan beroleh pertolongan yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Dan mari sama-sama kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Lagi katakan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan
saat ku memuliakan namamu, saat ku memuliakan namamu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan sanggup menolong kami. Yang percaya katakan amin dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa dan sanggup menolong kami. Lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami percaya kami terima mujizat. Yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara bersama dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-45. Kita baca di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Cukup banyak pembacaan kita, tapi saya harap Anda memperhatikan di rumah setiap pembacaan firman Tuhan ini. Jadi ini konteks di mana Yusuf memperkenalkan dirinya untuk pertama kali kepada saudara-saudaranya, ya, ketika dia menjabat jadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, lihat ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 terakhir, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya tahu kisah Yusuf sudah tidak asing lagi bagi setiap kita, tapi mari hari ini kita mau belajar kembali dari ayat-ayat yang mengkisahkan tentang Yusuf. Ada kebenaran-kebenaran yang saya tahu ini bisa memberkati kita, mengubahkan hidup kita. Nah, kalau saudara perhatikan, ada 3 kali Yusuf berkata. Di ayat yang ke-5 dia berkata, Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Lalu kemudian dia ulang lagi di ayat yang ke-7. Lihat, dia berkata begini, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lalu kemudian di ayat 8 Yusuf ulang lagi. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. 3 kali Yusuf mengulang bahwa dia bisa ada di Mesir dengan jabatan seperti ini. Itu karena Tuhan yang sudah menyuruh dia mendahului keluarganya atau mendahului saudara-saudaranya untuk dia bisa memelihara saudara-saudaranya. Tetapi kalau saudara lihat kenyataan yang ada, sebenarnya tidak pernah ada ayat dalam Alkitab di mana Tuhan berfirman secara verbal, secara kata-kata, baik dalam penglihatan, ya, ataupun dalam sebuah penampakan Tuhan kepada Yusuf. Lalu Tuhan berkata secara verbal, berkata, Yusuf, aku menyuruh engkau mendahului saudara-saudaramu untuk ke Mesir. Tidak ada ayat yang berkata demikian. Lalu kenapa Yusuf bisa ngomong Tuhan yang menyuruh aku supaya aku mendahului kamu ke Mesir, ya? Padahal kalau saudara tahu pada kenyataannya kita mengerti begini, bahwa yang membuat Yusuf itu ada di Mesir itu bukan karena Tuhan yang menyuruh, ya kan? Bukan karena Tuhan yang menyuruh Yusuf supaya pergi-pergi sendiri ke Mesir, bukan. Tapi kalau saudara tahu bahwa Yusuf bisa ada di Mesir itu karena panjang ceritanya, long story ya. Karena dimulai dari saudara-saudaranya masukkan dia ke sumur lalu menjual dirinya sebagai budak. Dan akhirnya Yusuf berakhir ada di Mesir. Perhatikan ini, kenyataannya Yusuf ada di Mesir karena dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak lalu berakhir di Mesir. Ya itu kenyataannya. Tapi perhatikan ini, kenyataannya boleh seperti itu, tapi cara pandang Yusuf melihat kenyataan itu berbeda dengan apa yang terjadi. Ya, dia tidak pernah berkata, ini gara-gara kamu jual aku ke Mesir. Ini karena kamu menjual aku ke Mesir jadi budak, maka hari ini
Aku ada di Mesir. Tidak. Tapi justru Yusuf melihat dengan cara pandang yang berbeda, dengan interpretasi yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Dia berkata, aku ini bisa ada di sini itu karena Tuhan yang menyuruh aku. Jadi dengarkan baik. Kenyataannya dia dijual oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak melihat kenyataan itu sebagai sebuah kebenaran dalam pikirannya, dalam hatinya. Tapi Yusuf melihat itu sebagai di mana Tuhan menyuruh dia untuk dia ada di Mesir. Nah, sebenarnya kalau saudara perhatikan, inilah sebenarnya kunci kekuatan yang luar biasa dari Yusuf. Ya, saya tahu tidak mudah jadi Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur lebih dulu, dijual, lalu difitnah, lalu dia dilupakan. Tidaklah mudah untuk Yusuf mengalami masa-masa sulit selama beberapa waktu yang lalu. Tapi sebenarnya kalau saudara melihat, ini kunci rahasia kekuatan Yusuf. Dia selalu memandang semua peristiwa dengan perspektif, dengan cara pandang yang berbeda. Dengan dia melihat bahwa Tuhan yang menyuruh dia. Dia bisa melihat ada intervensi Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak hanya melihat bahwa kenyataan-kenyataan yang terjadi, tapi dia bisa melihat ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa melihat bahwa tangan Tuhan ikut bekerja di dalam semua apa yang dia hadapi. Dan inilah kunci kekuatan Yusuf. Nah, saya mau beritahu, banyak orang hanya melihat kenyataan yang ada. Banyak orang hanya melihat situasi yang terjadi. Banyak orang hanya melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Makanya tidak heran ketika orang melihat kenyataan-kenyataan yang ada banyak orang menjadi lemah, ada banyak orang menjadi kecewa, ada banyak orang menjadi sakit hati, bahkan ada banyak orang menjadi kepahitan karena mereka cuma melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Hari ini kenyataan semua orang hadapi pandemi. Hari ini mungkin semua orang sedang mengalami kesulitan tertentu. Hari ini mungkin orang sedang mengalami masalah. Hari ini mungkin Anda melihat kenyataan. Ada masalah yang sedang terjadi dalam hidupku. Ada masalah yang terjadi dalam rumah tanggaku. Ada masalah yang terjadi dalam pekerjaanku. Ada masalah yang terjadi dalam hidupku. Tapi bisakah Anda seperti Yusuf? Anda bukan hanya melihat kenyataan, tapi Anda bisa melihat intervensi Tuhan. Anda bisa melihat ada campur tangan Tuhan. Meskipun Tuhan tidak pernah bicara secara audible kepada Yusuf bahwa Tuhan yang menyuruhnya. Tapi dia bisa meyakini, dia bisa percaya, dan dia bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi, ada tangan Tuhan yang ikut bekerja mendatangkan kebaikan. Makanya kalau saudara baca dulu ya, dalam Kejadian 50 ayat 20, ini ayat yang sudah tidak asing lagi, tapi mari kita mau baca kembali. Nah, lihat apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Dia bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi dia tidak memungkiri kenyataan bahwa saudara-saudaranya telah mereka-rekakan atau telah berbuat jahat, telah merencanakan hal yang jahat kepada dirinya. Yusuf tidak memungkiri kenyataan, tetapi ini yang dia tahu. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya senang baca. Lihat, dikatakan begini, kamu telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Tetapi Allah mengubah, sekali lagi, Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Jadi dengarkan baik, Yusuf sadar betul ya. Dia melihat kenyataan memang ada. Kenyataan memang saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya. Kenyataan memang dia punya masalah. Tapi dia bisa melihat ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Dia bisa melihat ada intervensi Tuhan. Dia bisa melihat ada campur tangan Tuhan yang sanggup mengubah sesuatu yang jahat dari saudaranya untuk kebaikan. Dan ini sebenarnya kunci kekuatan Yusuf. Saudara tahu, hari-hari ini bukanlah hari-hari mudah untuk beberapa orang menghadapi. Ada orang berkata, Pak, toko saya sepi tidak kayak dulu. Ada orang berkata, Pak, usaha saya sepi gak kayak dulu. Ada orang berkata, Pak, apa yang saya kerjakan hari ini gak jalan, Pak.
Ada orang berkata usaha saya macet Pak. Ada orang berkata Pak usaha saya belum macet. Tapi hari ini Pak sepi ya. Kalau saudara pergi ke beberapa tempat Anda akan lihat pemandangan di mana banyak toko tutup. Banyak orang jualan, sepi pengunjung ya. Itu kenyataan memang ada ya. Tapi bisakah Anda melihat setiap kenyataan dengan perspektif tertentu bahwa Tuhan ya ikut bekerja, bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara bisa melihat bahwa dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kenyataan yang sedang terjadi, Tuhan ada di sana, Tuhan ikut intervensi, maka disitulah letak kekuatan Anda. Maka disitulah juga Anda akan melihat Tuhan mengubah kenyataan hidupmu. Disitulah Anda melihat mujizat terjadi. Disitulah Anda melihat Tuhan memulihkan keadaanmu. Kalau saudara baca juga dalam Alkitab, dalam 2 Samuel pasal yang ke-16, ini kisah tentang Daud dan Simei ya. Coba baca sama-sama dulu. 2 Samuel pasal 16, kita mulai baca di ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Jadi kalau saudara tahu ini kisah di mana Raja Daud keluar dari istana karena pemberontakan Absalom ya anaknya. Nah lihat ayat 6. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Jadi Simei ini bukan hanya mengutuk, tapi dia juga melempari Daud dan pegawai-pegawainya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayat 7. Beginilah perkataan Simei pada waktu yang mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu ayat 9, lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Jadi dia bilang Simei itu seperti anjing mati ya. Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata Raja Daud, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarkanlah ia mengutuk. Ya, jadi Simei mengutuk, Abisai marah pengen bunuh Simei. Daud berkata, biarin dia mengutuk. Loh, kok baru kali ini ada orang dikutuk punya kemampuan untuk membalas, bahkan punya kemampuan untuk menghentikan kutukan itu, ya. Tapi Daud berkata, biarin dia mengutuk, ya. Sebab apabila, perhatikan ini ayat 10, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jadi Daud bisa melihat segala sesuatunya yang terjadi, bukan hanya kenyataannya Simei mengutuk dia, tapi dia bisa melihat, jangan-jangan Tuhan yang nyuruh dia, atau dia bisa melihat dan berkata, bisa jadi Tuhan yang menyuruh dia. Ya. Ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai, kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku sendiri ingin mencabut nyawaku, ya. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Lalu dia berkata, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Pertanyaan saya, apakah ada ayat yang berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Daud, aku telah menyuruh Simei mengutuki engkau. Gak ada ayatnya, gak ada. Tapi ini adalah perspektif Daud melihat sebuah kenyataan, Simei mengutuki dia, Simei melempari batu dia. Kenyataannya Simei ngutukin dan lempari batu. Tapi Daud melihat dengan cara yang berbeda. Ini cara Daud, bahwa Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya. Lalu dia berkata, lihat ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi Daud tidak membalas, Daud cuma berdoa biarlah semua kutuk itu diganti Tuhan jadi berkat. Bukankah ini mirip dengan Yusuf ya? Yusuf berkata, Tuhan mengubah yang jahat jadi baik. Hari ini Daud berdoa, Tuhan mengubah kutuk jadi berkat.
Kalau hari ini engkau berkata, Pak, saya dikutukin loh Pak sama mertua saya. Dikutukin jadi apa? Jadi kodok. Pak, saya dikutukin Pak sama mertua saya. Saya dibilang sial Pak. Saya nggak bisa kerja Pak. Saya dikutuk Pak bahwa saya akan nggak bisa sukses Pak. Pak, suami saya ngutukin saya, istri saya ngutukin saya, ipar saya ngutukin saya. Ada juga mungkin orang berkata, Pak, bos saya ngutukin saya. Bahkan mungkin ada yang berkata, pendeta saya ngutukin saya. Bahkan ada pendeta yang ngomong, Pak, jemaat saya ngutukin saya Pak. Ya, mungkin ada yang ngomong begitu, tapi jemaat OFC nggak ada yang kayak gitu. Semua memberkati gembalanya. Katakan amin. Ya, tapi dengarkan baik ya. Dia bisa berkata, Tuhan bisa ubah kutuk jadi berkat. Dan dia bisa melihat kenyataan Simei mengutuk lempar batu. Tapi dia tidak melihat kenyataan. Tapi dia melihat intervensi Tuhan di balik semua kenyataan yang ada. Dan dia berkata, Tuhan kiranya mengubah setiap kutuk hari ini menjadi berkat dalam hidupku. Saudara bisa lihat gak kalau hari ini engkau mungkin dibuat jahat oleh orang lain. Engkau berkata, ya mungkin Tuhan izinkan dia lakukan itu. Ya mungkin Tuhan izinkan supaya dia melakukan itu kepada aku. Karena dia gak mungkin bisa lakukan itu kalau Tuhan tidak izinkan. Saya bisa kata amin. Kalau dia mungkin ngata-ngatain aku, ya mungkin Tuhan izinkan. Karena dia gak mungkin bisa ngata-ngatain aku kalau Tuhan tidak izinkan. Ya, oh dia bisa lempar batu kepada aku. Ya itu karena Tuhan izinkan. Ada intervensi Tuhan di dalamnya. Ya mungkin kalau Tuhan tidak izinkan gak mungkin dia bisa lemparin batu aku. Tapi yang aku tahu kata Daud, Tuhan bisa ubah setiap kutuk lemparan batu menjadi lemparan berkat. Katakan amin yang di rumah. Bisa bilang amin lebih keras. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Tapi mari lihat semua kenyataan-kenyataan yang ada. Hari ini mungkin engkau cek rekening bankmu. Dan engkau berkata, aduh Pak kenyataan Pak belum ada Pak. Waduh Pak kenyataan Pak saya lagi sepi Pak. Kenyataan Pak, aduh Pak saya lagi susah Pak. Kenyataan Pak, aduh Pak saya lagi diganjel orang Pak. Kerjaan saya diganjel orang Pak. Kerjaan saya direbut orang Pak. Aduh Pak kenyataan Pak saya dikutukin orang. Hari ini engkau bilang seperti Daud, Tuhan kiranya mengubah setiap kutuk jadi berkat. Seperti Yusuf berkata, Tuhan mengubah yang jahat jadi baik. Tuhan mengubah semua kelakuan yang jahat saudaranya menjadi kebaikan. Makanya kalau saudara lihat selanjutnya, dalam 2 Samuel pasal 19 ya ayat 18. Ini kisah setelah Daud kembali ke istana karena Absalom berhasil dikalahkan lalu mati ya. Lalu Daud kembali ke istananya. Kalau tadi pasal 16, Daud keluar dari istana. Sekarang Daud masuk ke istana kembali. Lihat ayat 18. Lalu menyeranglah dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandang baik. Perhatikan kalimat selanjutnya. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Ini orang tadi ngutuk-ngutuk ketika raja melarikan diri dari Absalom. Sekarang raja kembali. Dia yang duluan datang sujud nyembah. Ya, lihat ayat 19 dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, ya. Dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Nah, banyak orang begitu. Kalau dia yang salah, dia minta orang melupakan kesalahannya. Tapi kalau orang lain yang salah, dia gak bisa lupain kesalahan orang lain. Persis kayak Simei. Waktu Daud, dia pikir Daud salah karena Daud sudah merebut kursi Saul sebagai raja. Dia maki-maki, dia ngata-ngatain, dia kutuk, dia lempar batu. Dia gak bisa lupa. Dia berpikir ini semua gara-gara Daud. Tapi giliran dia yang salah, dia bilang sama Daud, Daud lupakan ya, jangan ingat-ingat salahku, jangan perhatikan kesalahanku. Menurut saya ini kebiasaan udah lama ya. Ada banyak orang kalau dia yang salah dia minta orang lain lupakan. Gak usah ingat-ingat salahku ya, gak usah ingat-ingat apa yang aku pernah ngomong ke kamu ya, gak usah ingat-ingat ya. Kalau aku pernah ngata-ngatain kamu gak usah ingat-ingat ya. Tapi giliran dia yang salah, dia ingat bahkan sampai mati ya. Nah ini kata-kata si Simei. Lalu lihat ayat 20. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Dia yang pertama datang. Kenapa saudara tahu dia yang pertama kali datang? Karena dia juga takut. Jangan-jangan nanti dia dibunuh oleh Daud.
Ya. Ayat 21, lalu berbicaralah Abisai anak Seruya. Katanya, bukankah Simei ini patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia berkata, ini Simei pantasnya mati. Dia udah ngutukin raja. Tapi lihat ayat 22. Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku. Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Ayat 23 perhatikan. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Wow, luar biasa nih Daud ya. Nah, dengarkan baik. Ternyata semua kutuk Simei benar-benar diubah Tuhan jadi berkat. Daud kembali menjadi raja atas Israel. Yang sebelumnya dia kehilangan tahta karena pemberontakan Absalom. Hari itu Tuhan kembalikan semua yang hilang dari hidup Daud. Tuhan ganti kutuk Simei jadi berkat. Nah, kalau saudara belajar ahli ini, lihat semua apa yang terjadi. Lihat dengan kacamata bahwa Tuhan ikut bekerja. Bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap permasalahan yang sedang terjadi. Ya, Tuhan ada intervensi tangan Tuhan. Meskipun engkau tidak melihat tangan Tuhan, tapi biar mata imanmu berkata, aku tidak hanya melihat kenyataan yang terjadi, tapi aku melihat ada Tuhan di sana. Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti mendatangkan kebaikan. Kalau Yusuf diubah dari kejahatan saudara-saudaranya, diubah menjadi kebaikan. Kalau Daud diubah dari kutukan Simei menjadi berkat dalam hidupnya, saya percaya hari ini Tuhan juga sanggup mengubah keadaanmu. Tuhan mengubah kutuk jadi berkat dalam rumah tanggamu. Bilang amin. Tuhan mengubah kutuk jadi berkat dalam pekerjaanmu. Tuhan mengubah segala sesuatu yang jahat menjadi kebaikan dalam hidupmu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Oleh karena itu jangan hanya lihat kenyataan. Saya tahu kenyataan kita tidak bisa pungkiri. Tapi mari lihat bahwa Allah turut bekerja, bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sederhana ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua kami yang sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah online JKIOFC. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati kami. Dan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau sanggup mengubah yang jahat jadi kebaikan. Engkau sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Karena itu hamba berdoa, yang buka toko, tokonya diberkati. Yang berusaha, usahanya diberkati. Yang bekerja, pekerjaannya diberkati. Rumah tangganya diberkati. Anak-anak diberkati. Bahkan kami percaya pelayanan dan gereja kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami mau terima berkat Tuhan. Mari buka tanganmu. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.